Berikutnya ini adalah analisis BEP. Jadi kalau misalnya di sini untuk itu selain dengan menggunakan tadi kita menghitung kapasitas, kita juga bisa menganalisisnya dengan melakukan analisis BEP. Jadi di sini ada contoh soalnya di mana Stephens Incorporation ingin menentukan volume dolar minimum dan volume unit yang diperlukan pada tempat fasilitasnya yang baru untuk memperoleh titik impas. Jadi bisa dikatakan tidak lebih dan tidak kurang, pas gitu ya. Itu dinamakan dengan titik impas. Jadi bisa dikatakan mungkin tidak mengalami keuntungan maupun juga tidak mengalami kerugian. Jadi bisa dikatakan juga balik modal, titik balik modal juga bisa efek nyambungnya ke titik impas ini. Jadi di sini kalau dalam soal ini di mana perusahaan itu menentukan biaya tetapnya adalah $10.000, lalu tenaga kerja itu $1,5 per unitnya, dan bahan bakunya 0,75 per unit. Dan harga bahan baku adalah $4 per unit. Jadi kalau misalnya kita untuk menghitung analisis titik impas ini, untuk menghitung BEP analisis, untuk BEP ini rumusnya adalah F dibagi dengan 1 dikurangi V min per P. Jadi ini adalah rumus dari untuk menghitung BEP analisisnya. Nah, ini adalah untuk menghitung analisis BEP-nya. Jadi kalau yang dinamakan dengan F ini adalah fixed cost. Jadi fixed cost ini adalah biaya tetapnya. Kalau V itu adalah biaya variabel. Kalau P ini adalah harga atau price. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung BEP. Nah, di sini kalau dari contoh soal ini berarti gimana? BEP-nya kan berarti F dibagi 1 min V per P. Berarti F-nya berapa? 10.000. 10.000 dibagi dengan 1 dikurangi V-nya tenaga kerja. Jadi kalau misalnya di sini adalah tenaga kerja dan bahan baku. Ini yang dinamakan dengan biaya variabelnya. 2,25. 1,50. Jadi itu jadi anggapannya kalau misalnya biaya variabel itu adalah biaya selain biaya tetap juga, ataupun juga biaya yang bisa berubah-ubah. Biayanya itu bisa berubah-ubah, jadi nggak setiap bulan ataupun misalnya setiap minggu atau misalnya setiap tahun itu bisa sama, tergantung dari jumlah unit yang dihasilkan. Jadi kalau di sini berarti biaya variabelnya adalah tenaga kerja yaitu 1,5 ditambahkan dengan 0,75 dibagi dengan harga P-nya yaitu harga penjualan yaitu $4. Berarti ini berapa? 10.000 dibagi 1 dikurangi 1,5 tambah 0,75 berarti 2,25 per 4. Berarti selanjutnya 10.000 dibagi 1 kurangi 2,25 0,5625. 0,5625. Oke, berarti ini berapa? 0,4375. Ini 0,4375. Berarti hasilnya berapa ini? 22.857,14.
22.857,14. Ya, jadi ini adalah untuk titik impasnya, berarti dalam bentuk dolar ya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bentuk unit, berarti ini kalau misalnya dalam bentuk unit, ini adalah rumusnya F dibagi P min V. Ini dalam bentuk unit ya. Kalau ini dalam bentuk satuan uang, kalau ini dalam bentuk satuan unit. Kalau unit ini rumusnya F dibagi P min V, berarti F-nya tadi berapa? 10.000 dibagi dengan P-nya, yaitu 4 ya. 4 dikurangi V-nya, jadi berapa ini? 2,25. Jadi berapa? 10.000 bagi 4 min 2,25 1,75. berarti hasilnya berapa ini? 5714,29. Oke. Jadi ini ya untuk hasilnya yaitu 5.714,29 unit. Oke, ada yang masih bingungkah dari soalnya? Pak, kalau misalnya ini kan barang ya Pak, bikinnya per unit. Kalau pembulatan tuh kenapa kok nggak ke bawah? Kan anggapannya satu unit kan harusnya kalau bikin barang kan satu unit kan utuh toh Pak. Tapi kalau hasilnya koma kan berarti kan harusnya dibulatnya ke bawah Pak. Biasanya unit itu dibulatkan ke atas karena kan anggapannya kamu sudah bikin ya mungkin ada koma-komanya, berarti kan lagi lebihan dikit ya. Jadi kalau lebihan dikit itu kan biasanya dianggap 1 gitu. Nah, berarti kan dia jualnya gak utuh gitu Pak. Enggak sih? Iya sih sebenarnya. Tapi biasanya sih ya itu karena memang dia sudah membuat lalu kayak gak utuh. Jadi anggapannya itu dianggap 1 unit. Kalau misalnya perusahaan tuh ngitungnya sebagai 1 unit. Nah, tapi kalau gitu sisanya kan berarti kan nggak mungkin dijual Pak, itu diapain? Iya sih, itu sebenarnya nggak dijual. Biasanya itu kayak ya bisa jadi mungkin ditambahkan dengan bahan baku berikutnya, atau bisa jadi itu barang gagal gitu. Karena kan nggak benar-benar full jadi gitu. Ya bisa dikatakan kayak barang sing wis gak kepake lagi, karena itu kan sudah, kalau misalnya perusahaan itu biasanya ngitungnya itu sebagai sudah satu kesatuan utuh. Nah, paling kan sudah terbentuk, meskipun itu hanya sebagian, mungkin dari 1 unit itu hanya 30%-nya aja, tapi kan itu kan sudah kayak terbentuk gitu. Jadi itu bisa jadi kayak barang gagal atau barang cacat. Oke Pak. Masih berkaitan dengan BEP, ini ada contoh yang mungkin lebih ke arah multi produk ya. Jadi kan di sini tadi itu kan hanya untuk 1 produk aja. Kalau yang ini ada multi produk, jadi lebih dari 1 produk dalam 1 perusahaan. Misalnya kan dalam 1 perusahaan belum tentu hanya menjual 1 produk aja. Nah di sini kalau dalam multi produk, contohnya adalah di sini Le Bistro seperti kebanyakan restoran menghasilkan lebih dari 1 produk dan ingin mengetahui titik impas dalam dolar. Jadi anggapnya BEP dalam uang ya. Nah di sini untuk informasinya yaitu biaya tetapnya sebesar $3.000 per bulan. Lalu dalam membuat suatu barangnya itu di sini ada roti isi, minuman, dan kentang panggang. Di mana untuk masing-masingnya kalau roti isi harganya itu $5 dan biayanya itu sekitar $3 dan perkiraan penjualan tahunannya itu sebesar 9.000 unit. Lalu untuk minuman di sini ada $1,5 dan biayanya itu $0,5 dan perkiraan penjualan itu 9.000 unit dan kentang panggangnya $2
lalu biaya per unitnya itu adalah $1 dan perkiraan penjualannya adalah 7.000 unit. Nah, di sini kita perlu mencari untuk analisis printing impasnya, karena di sini kan ada banyak produk ya dalam satu perusahaan, sehingga di sini tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Tapi rumusnya untuk yang BEP multi produk itu adalah BEP itu rumusnya F dibagi sigma satu min V per P dikalikan dengan ini V1 W1 lalu ini dikurung tutup. Dimana kalau untuk tadi kan untuk F, V sama P-nya sama ya, tapi kalau untuk W ini adalah bobot untuk penjualannya, bobot penjualan. Jadi di sini untuk menghitung BEP-nya, kita bisa menggunakan tabel berikut ini. Tapi ini tabelnya nggak diketahui, jadi ini kalian buat sendiri itu tabelnya. Yang pertama itu tadi sudah F-nya sudah diketahui ya, $3.000. Terus selanjutnya di sini ada untuk kita masukkan harga. Ini bukan harga ya, ini barang. Jadi ini barangnya itu ada roti isi, minuman, dan kentang panggang. Lalu harga penjualannya kita bisa lihat dari bagian ini, yaitu $5, $1,5, dan $2. Lalu biaya variabel juga diketahui di soal, yaitu $3, 0,5, dan $1. Nah, selanjutnya di sini kan dalam rumus untuk mencari BEP, ini kita harus membagi V-nya, yaitu biaya variabel, dengan harganya. Nah, di sini untuk menghitung, kan kita sudah mendapatkan informasi tentang harga penjualan dan biaya variabel. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung bagian ini terlebih dahulu, yaitu V dibagi P-nya. Berarti kan kalau untuk yang roti isi, berarti kan V, anggaplah V1 per P1 lah ya. Nah, berarti V-nya berapa? 3 dibagi dengan V-nya 3 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 0,60. Ini ya hasilnya dari untuk bagian dari VP, V bagi P ini adalah 0,6. Nah, selanjutnya ini kita menghitungnya satu-satu dulu ya, dari bagian yang ini dulu, lalu bantu yang setelah-setelahnya. Lalu 1 dikurangi V bagi P, ini kan bagian ini ya, selanjutnya. 1 dikurangi V dibagi P, yaitu berarti kan 1, yaitu ini 1 dikurangi V per P-nya, bagian roti isi masih an. Berarti kan 1 dikurangi V per P-nya tadi berapa? 0,6. Berarti 1 kurangi 0,6 adalah 0,4. Ini kita sudah temukan 0,4. Oke, selanjutnya kita hitung perkiraan penjualan tahunannya. Nah, di sini kalau misalnya dari yang diinformasikan dalam soal, itu ada perkiraan jumlah penjualan tahunannya, roti isi itu adalah 9.000 unit. Nah, untuk perkiraan penjualan, tahunan. Kalau untuk menghitung penjualan tahunan, jadi di sini kan berarti dalam bentuk uang ya. Nah, berarti kalau misalnya kita menghitung pendapatan, berarti rumusnya apa? Atau kita bisa menghitung pendapatan itu dengan menggunakan rumus dikali P, unit dikali harga. Ya,
berarti kan I kali P ya, berarti unitnya berapa dikalikan dengan harganya berapa. Berarti kalau untuk yang roti isi berarti dapatnya dari kuantitas atau penjualan tahunannya yaitu 9.000 dikalikan dengan harga dari roti isinya, atau di sini anggaplah yaitu $5. Berarti ini berapa? 9.000 kali 5 yaitu $45.000. Nah, ini berarti kita sudah temukan $45.000. Sampai di kolom ke-6, ini kan tadi kan kalian sudah ngitungnya dari mulai roti isi ya, hanya roti isi dari mulai kolom kedua, ini kan kolom 2 sama 3 kan sudah diketahui di soal. Lalu V dibagi P, ini sudah kalian temukan 0,6. Lalu 1 min V per P-nya itu 0,4. Lalu selanjutnya kalian menghitung penjualan tahunannya itu sekitar $45.000. Nah, kalian selanjutnya adalah menghitung untuk bagian minuman dan kentang panggangnya. Jadi ini diselesaikan dulu sampai ke kolom ke-6 dulu. Karena kita harus tahu jumlah penjualan tahunannya itu untuk seluruh dari seluruhannya itu berapa? Seluruh produknya. Jadi kan tadi kita kalau misalnya bagian minuman berarti V per P-nya berarti untuk yang bagian minuman berarti kan V per P-nya V2 per P2 berarti V-nya itu 0,5 dibagi 1,5 adalah 0,33. Terus bagian 1 min V2 per P2 yaitu 1 min 0,33 adalah 0,67. Nah, selanjutnya untuk perkiraan penjualan di sini berarti harga kuantitasnya yaitu 9.000 sama kalikan 1,5 berarti 13.500. Nah, ini kalian hitung semuanya ya. Jadi untuk bagian ini baik yang nomor kedua dan 3 setelah dihitung, selanjutnya adalah ditambahkan. Maka hasilnya adalah 72.500. Oke, ada yang masih bingung nggak? Sampai yang kolom ke-6 dulu. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Untuk yang sampai kolom ke-6, jadi kalian tentukan dulu masing-masing produknya. Dari kolom sampai 2 sampai ke-6, baru selanjutnya adalah menghitung penjualan dari seluruh produknya. Karena di sini kita untuk menghitung atau menentukan bobot penjualannya, itu kita harus menentukan keseluruhan jumlahnya itu berapa. Oke, nah selanjutnya tadi setelah kita menghitung penjualan dari seluruh produknya, maka kita bisa menghitung bobot penjualannya. Nah, di sini bobot penjualan untuk bobot penjualan bagian roti isi untuk menghitung bobot penjualan kalian bisa menentukan dulu. Ini kan tadi sudah ada perkiraan penjualan tahunannya ya. Ada 45.000 dibagi dengan penjualan seluruh produknya. Jadi dalam satu perusahaan ini, di sini kan ada 3 produk yaitu roti isi, minuman, dan kentang panggang. Untuk roti isi berarti 45.000 dibagi dengan 72.500. Maka hasilnya adalah 0,61. Jadi ini adalah untuk bobot penjualan dari roti isi.
maupun juga yang minuman, berarti kan 13.500 dibagi dengan 72.500. Berarti hasilnya adalah 0,186. Kalau yang ketang panggang berarti 14.000 dibagi 72.500. Berarti kan 0,193. Nah, ini kita kalau misalnya di total harusnya adalah 1 atau 100% istilahnya kan. Oke, nah tadi kan kalau misalnya di sini kan untuk menghitung BEP kita sudah sampai di kolom ke-7. Nah, ini kan kita sudah menghitung V per P-nya, sudah dihitung 1 min V per P, kita juga sudah menghitung bobotnya. Maka selanjutnya di sini ada bagian, kan kalau misalnya dalam rumus ini ada dikali. Nah, ini yang kita belum temukan. Dan ini adalah di bagian kolom ke-8 ini, yaitu bagian mengalinya 1 min V per P dikalikan W-nya. Berarti di sini untuk rumusnya, untuk bagian bawahnya, bagian pembilang, ini berarti yang bagian pembilangnya ya, anggaplah bagian bawahnya itu berarti untuk roti isi kita menghitung dari 1 min V per P-nya, kan kita hitung ini dulu kan tadi sudah di bagian ini kolom ke-5. Berarti untuk yang roti isi berarti berapa ini? 0,4 ya ini. Ini kan berarti? Iya, 0,4. Berarti ini 0,4. Ini kan berarti anggaplah 1 dikurangi V1 per P1 dikalikan W1-nya kan. Berarti 1 ini sudah nemunya tadi 0,4 dikalikan W1-nya, bobotnya 0,621. 0,621. Maka hasilnya berapa? 0,248. 248. Jadi ini adalah untuk hasil dari roti isinya yaitu 0,248. Ya. Terus untuk yang minuman berarti juga sama, berarti dari kolom yang kelima yaitu pada tadi yang ini ya berarti 0,67. Minuman berarti 0,67 dikali dengan 0,186. Berarti ini berapa? 0,125. 0,125. Kalau yang kentang goreng, kentang panggang, berarti ini kalikan dengan ini 0,193, berarti hasilnya 0,096 65 atau 97 aja, terserah sih mau dibulatkan atau enggak. Nah, ini kan kita sudah temukan semua bagian ini, lalu selanjutnya adalah kita tambahkan untuk menjadi hasilnya. Di sini adalah 0,470. Berarti ini adalah untuk hasil dari bagian pembilang ini atau yang bagian bawahnya ini keseluruhan. Ini adalah 0,470 dari hasilnya ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kita hitung BEP-nya. Berarti BEP-nya ini adalah F tadi yang dibagi dengan sigma 1 min V per P dikalikan dengan W. Berarti di sini untuk F-nya di sini berarti biaya tetapnya
diketahui di soal adalah 3.000 per bulan. Per bulan. Berarti ini kan karena di sini kita lihatnya adalah menghasilkan tahunan ya. Kan di sini kan perkiraan penjualan tahunan dan semuanya ini adalah dalam bentuk tahunan. Maka untuk biaya tetapnya berarti ini kan tadi kan 3.000 ya. 3.000 berarti dikalikan dengan 12 bulan. Karena tadi kan yang diketahui di soal adalah 3.000 dalam bentuk 1 bulan, dalam bulanan. Berarti ini tadi dibagi dengan tadi kita ketahui apa tadi ya? Ini ya. 0,47. Berarti ini 0,47. Berarti berapa ini? 3.000 kali 12 36.000. 6.000 bagi 0,47. Maka hasilnya 76.596. 76596 gini ya. Iya. Oke. Ini adalah untuk BEP dalam tahunan. Ini dalam bentuk dolar ya. Kalau misalnya saya tambahkan informasi lagi. Kalau misalnya di sini ini kan dalam bentuk tahunan ya. Kalau misalnya dalam satu minggu itu hari kerjanya adalah 6 hari kerja. Berarti untuk BEP hariannya berapa? Anggaplah gini. Jadi kan kalau misalnya 1 minggu itu kan 1 tahun berapa hari ini berarti jadinya? 365 hari. Nah, selanjutnya tapi ternyata di sini dalam 1 minggu itu hanya 6 hari kerja. Berarti dalam 1 minggu berarti hanya berkurang 1 hari. Kan? Ya. Nah, kurangnya 1 hari sedangkan 1 tahun itu berapa hari? Berapa minggu, sorry. 52. 1 tahun itu kan 52 minggu ya. Iya. Di mana 1 minggu di sini 6 hari kerja. Berarti untuk menghitung jumlah harinya, berarti logikanya berapa? 365 dikurang 51 Kurangi 53. 53 5? 52 2. Berarti ini berapa? 313 313 hari. Ini ngerti nggak cara nih? Kenapa kok tiba-tiba muncul 52? ngerti Pak. Kenapa? Kan 1 tahun 52 minggu. Jadi 1 minggu itu kan ada 7 hari. Nah, sedangkan di soalnya 1 minggu itu 6 hari aja. Jadi tinggal 52 minggu itu diambil 1 hari jadi 52 hari gitu. Oke. Jadi anggapannya gini. Jadi kalau misalnya kan dalam 1 tahun itu kan 52 minggu, sedangkan dalam 1 minggu itu hanya 6 hari kerja. Jadi kan sedangkan 1 minggu itu kan harusnya 7 hari ya, tapi ternyata hanya 6 hari kerja. Berarti kan berkurang 1 hari. Nah, dalam 1 tahun tadi kan ada 52 minggu. Karena hanya berkurang 1 hari dalam 1 minggu, maka pengurangannya hanya 52. Jadi di sini totalnya adalah 313 hari. Nah, kalau misalnya untuk menghitung BEP hariannya, berarti tinggal kita hitung aja dari BEP tahunannya. Berarti 76596 dibagi dengan jumlah harinya, jumlah hari kerja, yaitu 313 hari. Berarti ini berapa? 244,72. 244,72. 72.
Dan ini untuk BIP hariannya, satu harinya itu adalah $244,72.